selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat bertemu kembali saudara pemirsa di layar kaca televisi peduli Anda. Kali ini kita membahas seputar tema menarik sekali, apalagi memang Parepare ini punya 3 pilar ya, ada kesehatan, pendidikan, dan kepariwisataan. Nah, berkenaan dengan poin-poin yang luar biasa, ini adalah salah satu poin yang tentunya sesuai dengan teori telapak kaki. Ya, kota Parepare sebagai salah satu kota tujuan wisata. Dan hadir di studio saat ini ada Bapak Camat Bacukiki, Bapak Saharudin SS. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Baik. Nah, tema kita hari ini seputar bagaimana potensi atau objek wisata di Kecamatan Iya. Bacukiki. Mengingat memang saya ingat betul di Bacukiki itu ada kampung kuliner. Banyak juga istilahnya ikon-ikon yang memang Iya, khas ikon-ikon di yang sana. khas. Nah, silakan langsung saja Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi warga Kota Parepare. Kami selaku pemerintah Kecamatan Bacukiki mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Kominfo Kota Parepare mengundang kami di studio ini untuk menyampaikan beberapa objek-objek wisata yang sangat menarik di Kecamatan Bacukiki. Perlu kami sampaikan bahwa sudah 6 kali kami laksanakan suatu kegiatan dan rangkaian proklamasi, yaitu jelajah alam Bacukiki. Nah, di jelajah alam ini memang tujuannya adalah bagaimana memperkenalkan semua potensi-potensi yang ada di wilayah Kecamatan Bacukiki. Alhamdulillah, kalau di Kecamatan Bacukiki memang yang sangat menonjol itu adalah sumber daya alamnya, potensi keindahan alam yang begitu mempesona, sehingga peserta jelajah pagi ini untuk wilayah Bacukiki ini alhamdulillah sudah sangat-sangat antusias untuk mengikuti kegiatan itu. Di samping ada Gua Tumpange, sejarah Bacukiki, ada kampung kuliner. Yang paling menarik sekarang ini ada suatu bendungan yang baru-baru dibangun dari Balai Pembangunan Jeneberang Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Embu Marilalang, Lapai, Kelurahan Lemoy. Embu Marilalang. Dengan luas hamparan airnya ini kurang lebih 4 hektar. Yang sangat menarik di Ini sini. lokasi tepatnya di mana Pak Camat? Jalan masuk Bacukiki sekitar 3 kilo, kurang lebih 3 kilo masuk, kemudian belok kiri ke arah jurusan Kelurahan Lemoy. Di situ kita bisa melihat pemandangan hamparan air kurang lebih 4 hektar itu di jalan sudut bendung. Dan itu istilahnya bisa diakses dengan kendaraan Roda 2 maupun roda 4. Oh, bisa ya? Bisa. Kan banyak kalau objek wisata yang kadang saya kunjungi itu memang roda 2, roda 4, tapi untuk masuki ke pas titik objeknya itu harus jalan kaki. Iya. Kali ini roda 2, roda 4 sampai di objeknya. Oh, sampai di objek. bendungan itu, bendung itu. Oke. Nah, bagaimana kemudian ini kan salah satu yang menarik adalah kalau saya mau mengatakan Bacukiki Explorer. Iya, Bacukiki. Dan itu memang kita angkat di tema kita Bacukiki Explorer, bagaimana mengeksplor semua potensi yang ada di Kecamatan Bacukiki, termasuk di sini dalam hal ini adalah di samping potensi pariwisatanya juga potensi sumber daya manusianya, itu kegiatan-kegiatan usaha ekonomi. Di situ kita eksplor semua kegiatan-kegiatan di kegiatan itu. Oke, baik. Nah, ini kemudian kalau di Bacukiki memang salah satu spot ya yang memang cukup banyak diminati, bahkan setiap ada kapal-kapal biasanya menjadi salah satu spot kunjungan. Bagaimana sejauh ini Pak Camat bentuk kolaborasi dengan dinas terkait? Karena kan pastinya perlu di-arrange, perlu di manajerialnya seperti apa sejauh ini? Kami selaku pemerintah Kecamatan Bacukiki senantiasa ada koordinasi. Bahkan alhamdulillah selama ini begitu kami ada kegiatan, kami hubungi ke telepon teman-teman di Dinas Kominfo, bahkan berhubungan langsung dengan Pak Kadisnya, alhamdulillah sangat respon. Dan satu keuntungan kita Kecamatan Bacukiki karena Pak Kadisnya adalah pernah di Kecamatan Bacukiki. Jadi begitu kita sampaikan, beliau sangat antusias. Dan juga pernah menorehkan prestasi yang sangat banyak ya di sana ya. Iya. Nah, ini tapi kan ini memang beberapa bulan yang lalu juga Bapak Kepala Dinas Olahraga dan Pariwisata Bapak Hamka juga pernah hadir bersama kami mengulas tentang itu.
dalam dinamika pembangunan memang direncanakan tuh di Parepare kita berbicara secara global lagi Pak ya. Ini kalau perlu setiap minggu ada event, setiap bulan ada event. Tapi kan mengingat situasi saat ini pandeminya ya, pandemi Covid dan situasi kedaruratan, bagaimana kemudian mengakali dengan tetap, karena memang ini otomatis tidak ada kunjungan, tidak ada physical distancing yang pasti. Bagaimana Bu? Kami di Kecamatan Batu Gigi alhamdulillah sudah kedua kalinya kami melaksanakan suatu kegiatan, yaitu sepeda santai setiap Sabtu pagi. Sepeda santai ini dengan tujuan utamanya pemantauan wilayah, kemudian ada olahraganya, refreshingnya, sekaligus juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat masalah penanganan COVID-19 ini. Dan tidak kalah penting daripada tujuan ini adalah memperkenalkan peserta, karena ini pesertanya adalah Sekecamatan Batu Gigi, memperkenalkan potensi-potensi setiap kelurahan. Jadi pada saat pertama kemarin 2 Sabtu yang lalu rutenya di Kelurahan Batu Gigi, Sabtu kemarin ini rutenya Kelurahan Lima, dan Sabtu depan ini rutenya Kelurahan Gelumbaluang. Siapa tahu berminat bisa gabung di acara itu. Luar biasa Mbak Dia. Karena di situ di samping Kecamatan Batu Gigi dengan aparatnya, kelurahan, RTW, Imam, Bimas, Babinsa, Pak Danramil, Pak Kapolsek dengan jajarannya, masyarakat secara umum juga ikut. Tidak dibatasi. Pas sepeda ya. Pas ya, Batu Gigi mas sepeda. Batu Gigi mas sepeda. Batu Gigi. Jadi itu kita bersama-sama tapi tetap melakukan kegiatan ini dengan protokol kesehatan, tetap pakai masker, jaga jarak. Seperti itu ya. Ini lakukan setiap Sabtu pagi Pak ya? Setiap Sabtu pagi jam 7.30 kita start dengan rute yang berbeda-beda. Oke, jadi jalan-jalannya pakai sepeda Pak, kan sekarang malah lagi tren ya, naik sepeda. Ini benar nih Pak Camat bisa menangkap momen nih. Oke, baik. Jadi walaupun suasana pandemi COVID ini ya tidak menghalangi aktivitas kami di kecamatan untuk bagaimana mempromosikan potensi-potensi, kemudian bagaimana memantau wilayah kebersamaan dengan warga walaupun tetap menjaga protokol kesehatan. Iya, oke baik. Kita jadi dulu Pak Camat sebentar saudara. Kalau mungkin ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan kepada narasumber kami pada pagi hari ini, silakan di fanpage Facebook TV Peduli. Saya masih akan segera kembali setelah jeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ohar Manikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM.
kembali di layar kaca televisi Bedole kesayangan Anda. Dan masih bersama ada Pak Camat Baco Kiki. Ini Pak, panggilan saya ini Pak Sahar sih kalau Pak Sahar. Pak Sahar biasanya Pak ya. Nah ini saya masih mau mengulas seputar Goes Baco Kiki. Iya. Nah mungkin ada yang ingin disampaikan masyarakat atau pemirsa kepada pemirsa di rumah, karena wah, saya juga ini ada komunitas pesepeda Pak Camat, tapi saya bukan warga Baco Kiki. Bagaimana nih Pak Camat? Nah, silakan. Kami selaku aparat Kecamatan Baco Kiki yang diamanahkan oleh Bapak Wali Kota selaku camat membuka selebar-lebarnya, walaupun awal-awalnya hanya sebatas Goes Baco Kiki untuk wilayah Kecamatan Baco Kiki, tapi tidak menutup kemungkinan warga Kota Parepare secara umum bisa bergabung di kegiatan ini. Malah lebih bagus lagi, karena apa? Dengan bergabungnya warga Kota Parepare secara umum ini akan lebih mengenal situasi dan kondisi kelurahan Kecamatan Baco Kiki, objek-objek wisata yang begitu indah, panorama yang begitu indah, sehingga dengan kegiatan ini bisa sebagai ajang promosi juga kepada warga Kota Parepare, bahkan di luar Kota Parepare pun nanti mudah-mudahan bisa lebih. Kalau situasinya kita sudah masuk di zona hijau ya. Insya Allah. Oke. Nah ini kemudian Pak Camat penting untuk bagaimana, karena kan kita potensi ada. Iya, potensi meskipun ada. Dulunya masyarakat Kota Parepare ini hanya selalu diidentikan sebagai kota persinggahan. Ya, tapi dari ide cemerlang Bapak Wali Kota dan stakeholder terkait, akhirnya Kota Parepare justru menjadi kota tujuan. Salah satu yang menjadi PR bersama kita, apalagi di Pak Camat, di banyak objek di sana, banyak titik. Peningkatan mutu dan kualitas suguhan, karena kan ini kita menjual atmosfer. Nah, silakan. Satu keuntungan kita warga Kota Parepare, karena Bapak Wali Kota kita punya visi misi bagaimana memajukan Kota Parepare dengan motonya telapak kaki itu, sehingga dulunya Kota Parepare hanya sebagai kota persinggahan, malah sekarang ini menjadi kota tujuan. Nah, dengan adanya visi misi itu, kami selaku pemerintah kecamatan tentu lebih dekat lagi kepada masyarakat, bagaimana membangun potensi-potensi di warga, termasuk dalam hal ini kuliner-kuliner itu. Alhamdulillah banyak warga-warga kami yang membuat kue-kue kering, kue basah, termasuk dalam ini kue tradisional itu bisa kita pesan. Sejauh ini masih ada? Masih ada. Bahkan biasa lewat saya, Pak Camat ada saya dengar begini, ada. Jadi kita publikasikan itu lewat Explore Baco Kiki. Explore Baco Kiki itu ada semua kerajinan-kerajinan masyarakat kami, kita explore di situ. Kerajinan dalam bentuk handicraft atau apa seperti itu Pak? Macam-macam. Ada usaha mobile, usaha buat gitar, apa namanya lagi. Pokoknya banyak, semua aspek kegiatan masyarakat kita explore di situ. Dengan membuka aplikasi itu, masyarakat bisa tahu bahwa titik kegiatannya di sini, namanya ini, bahkan bisa berkomunikasi langsung dengan warga perajin itu via telepon. Nah, bisa seperti itu juga, karena di situ dilengkapi dengan Google Maps di situ. Jadi kalau ada buat minat bisa langsung. Nah, tapi kalau kita berbicara sebelum wabah ini datang Pak ya, kita kan memang kita di bulan 2 terakhir pun itu kita ada kedatangan kapal pesiar gitu. Apakah ada kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kecamatan Baco Kiki untuk, kan biasanya yang menjadi fokus daripada wisatawan baik domestik maupun mancanegara itu biasanya kalau memang ada event. Nah, sebelum COVID itu sendiri memang ada Pak? Ada. Seperti apa? Kegiatan-kegiatan kami selama ini sebelum ada COVID ini, begitu ada kapal pesiar singgah di Kota Parepare, kami kerjasama dengan Dinas Pariwisata, diarahkan kebetulan di Kelurahan Watan Baco Kiki ditetapkan sebagai desa wisata desa wisata, sehingga di situ disuguhkan tarian-tarian tradisional, kue-kue tradisional dengan budaya masyarakat yang sangat kental masih ini, sehingga turis-turis kita ini betul-betul bisa menikmati keindahan alam panorama di Baco Kiki. Jadi modal suguhannya itu tarian tradisional, ada kue-kue tradisional juga, bahkan cara-cara membuatnya pun kita jelaskan, warga jelaskan. Jadi ada cooking class. Kelas memasak seperti itu kan. Oke, baik. Nah, ini masih seputar desa wisata, karena saya salah satu
masyarakat Parepare, saya kadang kalau tidak ada kegiatan, saya kadang jalan bawa anak-anak ya sampai saya kadang sampai jalan ke kuburan Toraja itu naik ke atas, ada jagung banyak gitu kan. Di situ juga potensi salah satu potensi di Bilala gitu, ada kuburan Cina, kuburan Toraja, kuburan umum. Di situ berdampingan semua. Iya, betul. Dan kalau anak muda kota Parepare ini mengenalnya di situ sebagai Bukit Teletabis. Iya. Karena di situ begitu naik di puncak gunung bukit itu, panorama begitu indah, pemandangan bisa sekeliling kota Parepare. Iya, dan masyarakat sebenarnya jangan jauh-jauh dulu keluar daerah. Coba ke Parepare aja dulu. Keliling. Coba jadi kecamatan Bacukiki. Iya, saya kadang jalan Pak ke Baraming. Baraming. Iya, kadang saya masuk menelusuri sungai Betul. Salok Kerajai, di situ disebutkan panorama yang cukup indah juga. Dan Dinas Pariwisata dalam hal ini sudah komunikasi dengan Pak Gadis, dia akan menyuguhkan suatu kegiatan di situ, mulai dari tentang riverside, naik perahu, kemudian setelah singgah di salah satu tempat persinggahan itu bisa apakah naik kuda, naik sepeda keliling-keliling. Nah setelah itu bisa disuguhkan juga berbagai macam itu tadi kue-kue tradisional. Oke, jadi Insya Allah mudah-mudahan tahun ini bisa terlaksana. Ya, mudah-mudahan bisa cepat usai ya Pak ya. Karena pasti setiap event ada follow up atau target. Iya. Kalau Pak Camat sendiri pasang target enggak atau program tersendiri untuk ketika COVID ini sudah mulai mereda, kita sudah masuk dari zona merah, kuning ke hijau, apa? Tentu tetap kita kolaborasi dengan kerjasama dengan Dinas Pariwisata, kemudian tiap-tiap kami juga selaku kepada pemerintah kecamatan akan kerjasama dengan menggerakkan aparat kelurahan untuk mendorong potensi-potensi setiap di warga kita untuk bisa lebih aktif lagi setelah pandemi ini berakhir, insya Allah. Oke, baik, sebelum kita jeda, ini salah satu kalau kita berkaca beberapa daerah wisata di Indonesia gitu, nggak usah Bali lah, itu terlalu tinggi, atau Jogja gitu kan, kita ke Batu Malang aja gitu, salah satu yang sangat pengen Pak balik lagi ke situ pastinya kalau Anda pernah ke sana. Ini bagaimana bentuk daripada edukasi, karena yang paling terjun langsung, bersentuhan langsung meskipun SKPD atau pihak terkait jor-joran untuk itu, salah satu yang menjadi kunci daripada kota itu adalah masyarakat sadar wisata. Nah, kalau di wilayah kerja Bapak sendiri, bagaimana sebenarnya masyarakat yang ada di sana? Mereka paham nggak dengan potensi yang ada di lingkungan mereka dan berusaha untuk mengembangkan? Atau perlu pendampingan lebih lanjut? Di samping masyarakat sudah memahami dengan adanya sadar wisata itu, karena di Batam Bacukiki juga itu ada satu RW namanya RW Lapait yang dibesarkan sebagai desa wisata, dan di situ sudah ada kerjasama dengan pihak dari Makassar kemarin untuk ada pembelajaran bahasa Inggris secara gratis. Jadi masyarakat betul-betul misalnya jadi kalau ada turis mancanegara, bagaimana cara menyelami, bagaimana menyuguhkan, bagaimana ini, semua diajarkan di situ. Dan masyarakat di sana betul-betul siap, walaupun tetap harus ada pendampingan, karena namanya warga harus ada dorongan tetap dari pemerintah supaya mereka betul-betul siap dan mampu untuk menyuguhkan apa-apa yang menjadi potensi bagi mereka sendiri. Oke, luar biasa. Karena terlepas daripada itu semua, masyarakat memberikan kontribusi yang paling besar. Kita jeda dulu saudara, saya masih akan segera kembali, tetap di channel 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar,
Mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Informatika Kota Parepare. Baik Bapak Camat, kita sampai di segmen terakhir. Ini kita pengen tahu juga, masyarakat juga ingin tahu. Mungkin kalau daerah sekitaran Bacu Kiki itu mungkin belum ngeh banget gitu kan soal itu. Tapi ini terkelola secara profesional memang sejauh ini sudah ada Pak? Sudah ada. Ya, alhamdulillah di Kecamatan Bacu Kiki sudah ada beberapa tempat yang sudah terkelola dengan baik, profesional. Tepatnya di Kelurahan Watang Bacu Kiki ada Ladomar Persai, kemudian di Kelurahan Lemoy ada Bukit Mareso. Jadi warga Parepare yang mau relax, mau camping, mau minum-minum di sana dengan santai, dengan panorama alam yang begitu indah, tidak usah jauh-jauh, cukup di Ladoma atau di Mareso. Insya Allah kita akan terasa senang dan sejuk di sana. Dengan hamparan persawahan yang kita bisa lihat. Ya, oke. Ini saya tertarik tadi dengan ada sebuah spot atau ada sebuah kegiatan yang mana mengajarkan masyarakat di sana tentang paling tidak bagaimana menyapa tamu-tamu dari mancanegara. Ini kalau mungkin pemirsa atau mungkin para pencinta TV Peduli mungkin sempat menyimak kita di fanpage Facebook ya, dan mungkin ada di daerah lain dan ingin berkolaborasi. Oh, saya mau ke Parepare, daerah tetangga misalnya ya. Saya mau ke Parepare, ada event seperti ini, bisa enggak saya? Bagaimana bentuk korelasi daripada orang-orang yang mungkin saya mau bertandang ke Bacu Kiki? Seperti apa Pak Camat? Kalau misalnya ada yang mau jalan-jalan ke Bacu Kiki bisa hubungi saya. Nanti saya hubungi aparat-aparat kelurahan untuk mendampingi, untuk bisa melihat langsung atau bercakap-cakap langsung dengan pelaku-pelaku ini supaya bisa lebih mengetahui atau bisa melihat langsung bagaimana keindahan panorama yang ada di Kecamatan Bacu Kiki. Terbuka untuk? Ya, terbuka untuk umum semua. Terbuka untuk umum. Baik, yang terakhir Pak Camat sebelum kita berpisah, bagaimana kemudian bahwa saya sih besar harapan saya pribadi Pak Camat bahwa bukan cuma spot Bacu Kiki yang bisa mencuri perhatian wisatawan, tapi semua titik ada di Kota Parepare. Kita ini satu dalam semua untuk satu. Nah, bagaimana Pak Camat Bacu Kiki untuk bisa menyampaikan kepada pemirsa menjadi bagian sebagai masyarakat sadar wisata? Silakan. Tentu kami selaku aparat kecamatan sangat menghimbau dan mengharapkan kepada warga Kota Parepare, lebih khusus lagi Kecamatan Bacu Kiki, karena kita ini adalah sudah menjadi kota tujuan. Dan alhamdulillah teori telapak kaki yang diterapkan oleh Bapak Wali Kota sangat terbukti bahwa setiap malam, bukan malam Minggu, malam Sabtu saja ya, ada kita lihat di alun-alun,
rumah-rumah makan, warung kopi di Kota Parepare ramai dari luar, dari Sidra, Baru, Pindra dan sebagainya. Itu menandakan bahwa Parepare betul-betul sudah menjadi kota tujuan. Olehnya itu sebagai warga tentu bagaimana selaku tuan rumah bisa menjemput mereka dengan baik, melayani mereka dengan baik, dengan sopan santun sehingga mereka betah dan mereka bisa membelanjakan uangnya di Kota Parepare dengan ini tanpa menyadari belanja dengan ini juga. Luar biasa perputaran roda ekonomi kita di Kota Parepare, luar biasa dengan adanya teri ini. Oke, baik, sebenarnya kita harus jeda tapi kita sudah selesai, tapi ini di menit terakhir kebersamaan kita Pak Camat. Ini kan meskipun suasananya sudah masuk di new normal tentunya protokol kesehatan masih tetap dijalankan. Nah, mungkin ada himbauan kepada pemirsa di rumah, terutama untuk masyarakat Baju Kiki, bagaimana kita tetap menyikapi ini dengan penuh rasa tanggung jawab, Pak, untuk kita semua. Baik. Jadi walaupun pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan selaku masa pandemi normal ini, kami tetap mengharapkan kepada masyarakat, lebih khusus kepada Kecamatan Baju Kiki, supaya protokol kesehatan dalam rangka penanganan pemutusan mata rantai COVID-19 ini bisa betul-betul terlaksana dengan baik. Maka patuhlah apa yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Setiap saat cuci tangan, keluar harus pakai masker, jaga jarak apabila di tempat-tempat keramaian, dan tidak kalah pentingnya adalah berlaku hidup secara bersih itu tetap diterapkan di tengah-tengah masyarakat, yang sangat penting. Oke, ada lagi Pak? Ya, saya rasa cukup ya. Baik, terima kasih. Dan semoga apa yang disampaikan Pak Camat ini menjadi referensi juga buat kita, terutama Anda yang memang passionnya di dunia kepariwisataan. Karena pemerintah sudah memberikan kita wadah untuk itu. Kita juga punya objek wisata yang semakin hari semakin berkembang. Cuma mungkin karena situasi COVID ini, dan ini bukan berdampak hanya untuk Kota Parepare, seluruh dunia merasakan. Betul, seluruh dunia merasakan efek impact daripada virus corona ini. Tapi ya kita berharap yang terbaik. Iya, mudah-mudahan selalu cepat berlalu. Betul. Segala sesuatu yang menimpa kita, kalau kita dengan tetap sabar dan tawadhu, ikhtiar kepada Allah, berusaha maksimal. Dan itu intinya, kita pemerintah sudah berusaha, harus masyarakat juga mematuhinya supaya cobaan ini insya Allah cepat berlalu. Kita perang bersama ya melawan virus corona. Dan meskipun situasi sudah berada di tes untuk new normal life gitu, tapi ya itu lagi kita harus bijaksana itu. Apa yang disampaikan Pak Camat luar biasa tadi himbauannya. Yang pasti maskerku melindungimu, maskermu melindungi. Kita saling melindungi, saling menjaga. Terima kasih Pak Camat, selamat bekerja, salam buat teman-teman di Baju Kiki dan seluruh masyarakat Baju Kiki. Salam hangat kami buat teman-teman di sana. Baik, saudara, sampai di sini kebersamaan kita untuk talk show spesial hari ini bersama Bapak Camat Baju Kiki seputar objek wisata terkhusus di Kecamatan Baju Kiki. Banggalah kita menjadi masyarakat Parepare, kecil tapi indah loh kita punya daerah kita ya. Dan begitu bukan hanya itu saja, kita juga menjadi pilot project untuk kabupaten kota di wilayah utara Sulawesi Selatan. Akhirnya saya mewakili teman-teman kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.